bersyukur untuk segala yang boleh Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Tidak pernah luput dari pemandangan. Semuanya indah Kau buat, semuanya manis. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang setiap langkah kaki kami mengiringi bersama dengan Tuhan. Dan kami juga akan mengakhirinya di dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan, malam hari ini kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk terus belajar, kami rindu untuk terus memahami dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi kesaksian yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Berkati Tuhan, sebentar kami akan sama-sama merenungkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati, pikiran dan perasaan kami, mampukan kami untuk bisa mengerti apa yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kami, agar kami boleh membagikan itu bagi banyak orang. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang keluar dari lidah bibir ini semuanya hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan yang akan membukakan hati, pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan firman pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Thank you Lima Musik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Oke. Teman-teman, topik bulan September ini tentang pengampunan ya, relationship ya. Ditutup dengan judul warisan pengampunan. Nah, boleh LCD bisa dibantu. Oke, kelihatan nggak ya tulisannya ya? Kalau nggak kelihatan, bisa lebih besar lagi kah? Atau ini sudah paling? Oh, jadinya nggak ini ya? Tapi kelihatan nggak segini? Kelihatan ya? Oke ya. Judulnya adalah warisan pengampunan ya. Warisan pengampunan yang tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu memberikannya selain daripada Yesus Kristus. Untuk itu malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Ini adalah jurnal yang saya ambil dari jurnal Kunafa volume 3 nomor 2 Juni 2006. Di situ penulisnya adalah M, yang pasti adalah Muhammad, gak mungkin yang lain. Muhammad Bakri Marzuki, dosen jurusan Huluddin State Dato Karoma Palu. Oke, dengan judul pengampunan dosa menurut agama Islam dan Kristen sebagai suatu kajian perbandingan. Oke, boleh turun ke bagian pendahuluan ya. Kita akan baca sama-sama, teman-teman, saya nggak akan cepet-cepet. Jadi teman-teman juga bisa ikut membaca jurnal ini bersama-sama. Kalau misalnya ternyata nanti ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya interupsi. Boleh juga bilang kecepatan gitu, nanti tinggal kita ulang atau kita pelanin ya. Abstraknya dilewatin aja, langsung ke bagian pendahuluan. Boleh dikecilin lagi berarti biar tulisan merahnya kelihatan. Bisa nggak? Wah, terlalu kecil. Gak kelihatan ya jadinya. Masih kelihatan segini? Oh, masih kelihatan. Oke. Di bab pendahuluan, siapa tadi namanya saya lupa. Pak Bakri ini menyampaikan bahwa manusia itu diciptakan menjadi khalifah atau wakilnya Tuhan di bumi. Wakilnya Tuhan di bumi. Oke. Nah, by the way di sini akan ada 3 highlight, warna kuning, warna ungu, dan warna biru. Warna kuning ini adalah opini dari penulis yang tidak sesuai kebenarannya. Kalau yang warna ungu adalah teori atau ada yang berlandaskan yang tidak sesuai kebenarannya, bukan dari opini penulis. Yang biru, itu yang warna biru, yang tidak sesuai, bukan opini penulis, itu adalah ada sumbernya, tapi tidak sesuai. Kalau yang warna ungu itu yang dibenarkan, yang sesuai dengan pemahaman kita ya. Jadi akan ada 3 highlight. Yang kuning ini adalah opini penulis yang tidak sesuai ya. Oke. Menurut penulis,
diciptakan sebagai wakil Tuhan di bumi. Kenapa nggak salah ayat kuning? Masih masuklah menurut saya sebagai persoalan firman Tuhan ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Allah menyuruh kita untuk berkuasa di bumi. Gak ada masalah di situ. Oke. Kemudian manusia sangat mulia dibandingkan dengan segala makhluk, lebih mulia dari malaikat yang selalu taat dan tunduk kepada perintah Allah. Betul. Kedudukan manusia jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan malaikat. Kenapa? Karena malaikat aja menjadi pesuruh Tuhan untuk menyertai, untuk apa? Banyak macam ya. Malaikat disuruh turun, Gabriel menyampaikan pada Maria. Banyak banget kalau teman-teman baca. Ini kan malaikat itu sebenarnya pesuruhnya Tuhan. Sekalipun berkedudukan sebagai kalimat Tuhan atau wakil Tuhan, manusia tidak bisa lari dari kenyataan bahwa manusia bisa saja berbuat salah dan berdosa. Karena bahasa saya hal ini bisa saja. Bukan, kalau kata bisa saja berarti artinya bisa ya dan bisa tidak. Sedangkan dalam Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah terjual di bawah kuasa dosa. Di Roma pasal 5 ayat yang ke-12 di situ ada di samping saya tulis. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang di sini siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi bukan bisa aja, ya, tapi sudah pasti semua orang itu berbuat dosa. Di Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Satu orang aja deh, biar kita nggak bolak-balik buka easy worship biar nggak ribet. Bantu saya, Roma pasal 3 ayat, kebanyakan Roma pasal 3 9 sampai 20 ya. Di Roma pasal 3 ayat 9 itu baca aja judul perikopnya apa? Semua manusia adalah orang berdosa. Perikopnya judulnya itu, yes, semua manusia itu adalah orang berdosa. Otomatis di sini dibilang karena itu Tuhan telah memberikan kepadanya seperangkat alat untuk menghindarkan diri dari dosa. Untuk itu nggak akan masuk kalimat ini karena dosa itu tidak bisa dihindarkan. Karena dosa itu sudah mutlak ada dalam diri manusia. Jadi tidak bisa dihindarkan. Untuk itu makanya ada keselamatan. Gitu ya. Oke, pada dasarnya manusia sangat berpotensi untuk berbuat baik di samping berbuat jahat yang bisa saja dilakukannya secara tiba-tiba karena dorongan nafsu dan potensi itu semakin besar jika dirinya, kita boleh turun, terkungkung oleh kemauan-kemauan setan. Meskipun demikian, manusia tetap diberikan peluang oleh Tuhan untuk menempati posisi mulia di sisinya, yaitu diberikan jaminan pengampunan dosa kepada manusia yang berdosa. Pengampunan dosa merupakan harapan yang sangat berarti bagi setiap insan beragama. Karena itu, petua serta nasihat agama adalah hal penting yang harus diperhatikan di dalam kehidupan. Dengan begitu, eksistensi agama merupakan instrumen vital bagi manusia. Walaupun di dalam kita bukan agama yang menyelamatkan, tetapi Yesus yang menyelamatkan. Tapi oke lah, kita memandang pandangan dunia. Oke, Kristen adalah sebuah agama. No problem. Dengan begitu, artinya manusia tanpa beragama nyatalah kesengsaraannya yang akan diperoleh kelak. Sebaliknya, seseorang yang taat kepada agamanya akan senantiasa memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dicapai setelah manusia benar-benar bersih dari dosa-dosa yang dipikulnya. Karena itu sangat penting artinya pengampunan bagi manusia. Di hayat umum ini sesuai dengan pemahaman kita. Bila berbicara tentang pengampunan dosa, tidak ada suatu referensi yang valid kecuali firman Tuhan itu sendiri. Yes, betul. Ya, bila berbicara tentang pengampunan, nggak ada. Kita nggak akan bisa cari sumber yang lain selain dari firman Tuhan. Tapi mungkin firman Tuhan di sini bagi dia dan bagi kita berbeda. Bagi dia adalah Al-Quran, bagi kita adalah Alkitab. Hal ini penting sekali karena keterkaitan antara berita dosa dan cara mendapatkan pengampunan, yaitu keduanya datang dari firman. Oleh sebab itu, pengampunan dan caranya hanya bisa terjawab melalui firman-Nya. Firman Tuhan yang disebut dengan wahyu oleh penerimanya diterjemahkan ke dalam praktek keagamaan, seperti Isa Al-Masih menerjemahkan firman Tuhan.
Di sini saya highlight kuning. Ini tidak sesuai. Di 2 Timotius 3 ayat 16, satu orang baca. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yes, segala sesuatu yang diilhamkan oleh Allah. Jadi ini akan menjawab pertanyaan teman-teman juga kalau bertanya soal penulis Alkitab. Kalau begitu, orang yang menulis Alkitab itu berdasarkan otak mereka sendiri, atau mereka dirasuki, atau mereka menurut pengetahuan mereka, pengalaman mereka, atau apalagi banyak banget opini. Teman-teman, ada yang pernah berpikir dari manakah atau bagaimanakah cara penulis Alkitab menulis isi Alkitab? Kita share aja ya. Adakah yang pernah berpikir Alkitab bisa ditulis sampai jadi satu buku yang akhirnya dikanonisasikan? Itu yang menulis pertama kali, gimana caranya ya dapatnya? Ada nggak yang pernah berpikir atau mencetuskan pertanyaan itu? Atau terbesit lah? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak pernah gitu kayak ngiseng gitu, ngide kayak ini Alkitab bisa ditulis dari mana nih penulisnya bisa tiba-tiba nulis isi Alkitab? Nggak pernah ya? Nah, kalau misalnya nanti suatu saat mencetuskan pikiran itu sudah terjawab ya. Penulis Alkitab menuliskan isi Alkitab itu bukan dari pengalaman mereka, bukan karena mereka kerasukan, bukan karena pengetahuan mereka, bukan karena ide-idean aja mereka, tapi karena diilhamkan oleh Allah. Bukan Allah yang merasuki mereka, bukan ya, tapi diilhamkan. Ilhamkan itu artinya adalah Allah memberikan mereka suatu hikmat atau mentransferkan isi pikiran Allah kepada mereka sesuai dengan kapasitas mereka. Makanya kalau teman-teman lihat dalam simpelnya ada dalam Perjanjian Baru, penulisan Injil itu berbeda-beda penulisnya. Matius, Markus, Lukas menulis kitab Lukas sampai dan kisah para rasul, kemudian Paulus, itu beda bobotnya, isinya. Kalau teman-teman baca Perjanjian Baru, sesuatu yang ditulis Paulus itu pasti kata-katanya sangat berbobot dan pembahasannya sangat mendalam, kental sekali teologisnya. Kenapa? Oh jelas, karena dia adalah seorang yang sangat pintar. Dia adalah seorang kepala Sanhedrin. Otomatis akan berbeda dengan gaya penulisan Matius yang hanya seorang nelayan. Ya, beda loh. Lukas, dia menulis kitab Lukas dan menulis kitab Kisah Para Rasul. Dia latar belakangnya apa? Seorang dokter. Makanya kalau teman-teman lihat di situ, dia menggambarkan lebih sulit seorang anak manusia, lebih mudah seorang unta masuk ke dalam lubang jarum dibandingkan anak manusia masuk dalam kerajaan surga. Kenapa dia bisa dapat ilham gitu tiba-tiba jarum? Karena itu latar belakang dia sebagai seorang dokter. Ya, jadi bukan lagi Allah merasuki seseorang untuk menulis Alkitab, tapi Allah mengilhamkan sehingga dia dapat menulis isi Alkitab sesuai dengan kapasitas yang dia punya. Jadi bukan Isa Al-Masih yang menerjemahkan firman Tuhan, ya, bukan dia yang menerjemahkan, tapi dia yang mengilhamkan. Dia yang mengilhamkan kepada murid-muridnya sehingga bisa dijadikan sebagai suatu Alkitab yang saat ini kita pegang. Lanjut. Secara khusus setiap agama mempunyai konsep pengampunan dosa. Konsep itu merupakan penjabaran dari kitab suci
strateginya masing-masing di dalam praktek keagamaan. Seperti halnya konsep pengampunan yang ditawarkan oleh agama Kristen. Dalam ajaran Kristen bahwa manusia yang berdosa tidak akan pernah mampu mengusahakan dirinya untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Manusia sepenuhnya bergantung kepada anugerah dan kasih-Nya. Yes, betul. Ya, manusia yang tidak berdosa itu kita nggak akan pernah mampu mengusahakan diri kita untuk memperoleh keselamatan, karena keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Makanya saya highlight ungu. Tapi kalau kalian baca nyambung ke kalimat kuningnya, oleh karena itu seluruh manusia terbelenggu oleh dosa-dosa. Coba bacanya dari kalimat yang ungu sampai ke yang kuning. Manusia yang berdosa tidak akan pernah mampu mengusahakan dirinya untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Manusia sepenuhnya bergantung kepada anugerah dan kasih-Nya. Oleh karena itu seluruh manusia terbelenggu oleh dosa. Oh, teman-teman baca langsung ini, seolah-olah manusia terbelenggu dosanya karena sepenuhnya ketergantungan kepada anugerah Allah. Ya, nangkep gak? Nangkep ya? Dalam tulisan ini seolah-olah manusia itu jadi terbelenggu dosanya karena sepenuhnya ketergantungan pada anugerah Allah. Padahal buka di Efesus pasal 2 ayat 1-2. Ayo satu orang. Efesus pasal 2 ayat 1-2. Efesus pasal 2 ayat 1-2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang jahat. Yes, nih. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi bukan karena kita ketergantungan akhirnya kita jadi belenggu dosa. Ya, kalau teman baca dari jurnal ini, dia lagi memberikan opini, memberikan suatu cara berpikir bahwa karena kita orang Kristen ini ketergantungan sama keselamatan, akhirnya kita tidak terbelenggu oleh dosa. Kembali, justru kita sudah lebih dulu berdosa, makanya kita tidak bisa lepas dari ketergantungan akan Tuhan. Ya, jangan diputer, jangan dibalik. Di sini kenapa saya punya begini? Karena dia memasukkan kata oleh karena itu. Kalau oleh karena itu, ini adalah respon sebab akibat. Jadi bukan karena kita ketergantungan sama kasih Tuhan, makanya kita terbelenggu oleh dosa. Kalau gitu jahat banget Tuhan. Kita mengharapkan, kita bergantung sama kasih-Nya, tapi justru akhirnya malah membuat kita jadi berdosa. Jahat banget. Itu namanya bukan bergantung akan kasih. Bukan begitu ya. Dibalik justru, karena kita yang berdosa, makanya kita bergantung sama kasih-Nya. Oke? Ya. Kasih Tuhan yang sangat diharapkan oleh manusia itu pun tak akan kunjung datang bila mana tidak ada pengorbanan sebagai penebus dosa. Otomatis kita gak akan pernah bisa lolos dari yang namanya dosa sampai datangnya pengorbanan itu. Di dalam perjanjian lama akhirnya harus ada namanya korban persembahan, darah yang tercurah. Tetapi dalam perjanjian lama kita tidak bisa membawa hal itu sampai sekarang. Kenapa? Karena korban persembahan itu sudah digenapi dalam perjanjian baru. Yang darah akhirnya darah yang tercurah itu adalah darahnya Yesus Kristus. Di Matius 26 ayat 28 nih. Sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Salahnya adalah orang seberang masih membawa kebiasaannya dalam perjanjian lama sampai detik ini. Yang lainnya masih ada namanya hari raya potong kurban. Buat apa? Kita nggak perlu, karena itu hanyalah sebuah simbol. Perjanjian lama itu ada untuk mempersiapkan kelahiran Mesias. Tahukah kalian bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seketika itu juga Allah memutuskan bahwa harus ada yang datang menyelamatkan manusia. Coba bantu saya buka di Kejadian 2. Ayatnya boleh bantu cari. Di situ dibilang ketika upah dari dosa, akhirnya Hawa harus mengandung dengan susah payah. Di situ ada hubungannya dengan ular. Ular harus berjalan dengan perutnya. Ular harus berjalan dengan perutnya, dan di situ Allah dikatakan bahwa keturunan dari perempuan ini Kejadian apa? Kejadian 3 ayat 16. Sorry. Coba boleh bantu saya baca? Yang ini, yang akhirnya ular itu harus berjalan dengan perutnya, kemudian anak dari perempuan ini harus akhirnya meremukkan kepala si ular, dan kepala si ular meremukkan tumit. Kejadian apa? Kejadian 3:14. Yes, nih. Nah, Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini menggenapi kejadian siapa? Kejadian Yesus. Jadi ketika saat itu, detik itu manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung merencanakan bahwa aku harus menyelamatkan umatku. Aku harus datang. Aku harus mematahkan kuasa dosa. Coba bayangin, bagaimana begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Dia gak perlu waktu lama untuk merencanakan proses kedatangannya. Dia gak perlu pikir dulu, misalnya Hawa jatuh dosa hari ini, terus dia tiba-tiba baru mikir, kayaknya gue harus selamatin manusia nih. Tapi mikirnya baru 1 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya. Enggak, dia memikirkan langsung detik itu juga. Kenapa saya bisa bilang detik itu juga? Karena ini percakapan langsung antara Allah dengan ular, Adam dan manusia. Ketika Allah masuk ke dalam Taman Eden dan dia mencari di manakah Adam dan Hawa yang mereka bersembunyi karena mereka telanjang. Ini percakapan langsung. Detik itu tidak ada jeda, tidak ada potongan cerita. Berarti bayangkan segitu besarnya cintanya Tuhan sama manusia, sampai akhirnya ketika manusia jatuh dalam dosa, di detik itu juga langsung akan merencanakan kelahiran Mesias yang digenapi akhirnya 2000 tahun yang lalu. Sebegitunya besarnya kasih Allah akan manusia. Karya penebusan itu bukan hal yang praktis. Allah mempersiapkan manusia untuk bisa menerima kelahiran Mesias, makanya adanya perjanjian baru, adanya perjanjian lama sampai perjanjian baru. Apa yang telah dipaparkan di atas sangat berbeda dengan konsep yang ditawarkan Islam. Al-Quran
sebagai sumber pijakan mengajarkan kita untuk ini highlight biru. Artinya adalah ini sangat berbeda dan ini adalah perkataan dari bukan perkataan dari peneliti. Mengajarkan kita untuk bertobat sebagai jalan satu-satunya menuju pengampunan Tuhan dari sejumlah dosa yang diperbuat oleh manusia, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tanpa tobat, dosa manusia mustahil terampunkan. Ini adalah konsekuensi dari tindakan yang pernah dibuatnya. Jadi menurut mereka adalah caranya kita untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga dengan cara bertobat. Jadi ada bentuk konsekuensi. Kita juga ada konsekuensi. Upah dosa adalah maut, tapi bukan berarti kita menyelesaikan konsekuensi itu sendiri. Ada Yesus yang menyelesaikan hasil dari apa yang kita perbuat. Nanti kita lanjut dulu. Ini yang memunculkan polemik, sehingga muncullah perdebatan panjang. Oke, kita turun dulu ke bawah ya, biar tidak terlalu panjang. Pengampunan dosa dalam agama Kristen. Kita turun dulu aja ke bawah. Oke, ini di bagian ini dia lagi berbicara tentang pandangan agama Kristen terhadap pengampunan dosa. Sampailah kepada titik di mana dari atas sampai bawah sebelum saya highlight saya masih oke. Tapi akhirnya ada yang tidak sesuai dengan pemahaman Kristen yang dia masukkan di sini sebagai pandangan Kristen. Tuhan bersepakat dengan 3 oknum Tuhan, yaitu Allah Tritunggal, untuk menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Wow, ini salah banget. Dia memasukkan judul di atasnya adalah pengampunan dosa dalam agama Kristen. Artinya adalah ini yang dipandang sebagai agama Kristen. Percayai. Ini kalau dibaca orang yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh atau yang orang seberang, ini akan memunculkan suatu pandangan baru yang sesat. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan 3 oknum. Bukan, Tuhan itu bukan 3 orang. Tapi dia memposisikan di balik ketidakpengetahuannya, dia memposisikan bahwa Allah Tritunggal itu sebagai 3 oknum, di mana ada yang namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang di sebelahnya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Firman ini maksudnya adalah siapa? Anak, karena Firman itu telah datang menjadi manusia. Jadi Firman ini bisa adalah pribadi anak. Di Firman Tuhan jelas dikatakan bahwa ketiganya adalah satu. Ya, bukan 3 oknum, tapi 3 pribadi dalam kesatuan. Makanya disebut Allah Tritunggal. Oke, kita turun dulu. Next, biar tidak kepanjangan. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Di dalam keterangan itu, Yesus sengaja dikorbankan demi pengampunan bagi dosa-dosa manusia, baik yang dahulu maupun yang sekarang dan yang masa akan datang. Yes, betul. Kematian Yesus itu cukup untuk sekali seumur hidup. Tidak perlu adanya Mesias-Mesias yang lain. Tidak perlu adanya kematian penebusan yang lain, karena kematian Yesus itu cukup sekali seumur hidup untuk menebus dosa, baik orang yang dahulu, yang sekarang maupun yang akan datang, yang belum lahir sekalipun. Melalui penebusan dosa inilah nasib manusia dapat diperbaiki. Karena itulah tidak ada jalan lain menurut pandangan iman Kristiani kecuali dalam dirinya tertanam keimanan pada pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus.
Tanpa ini sesungguhnya manusia tetap dalam keberdosaannya. Betul. Dalam agama Kristen berhubung dengan ajaran tentang dosa warisan yang melekat pada diri manusia, seseorang tidak akan dapat menjadi suci selama tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengorbankan dirinya di atas salib untuk menebus dosa manusia. Hanya dengan pengakuan ini seseorang dapat menuju kepada pembersihan diri yang sebenarnya dan akhirnya menjadi orang baik dan suci. Untuk itu seorang yang harus berusaha mengadakan kontak spiritual dengan Yesus Kristus. Dengan ini roh manusia akan mendapat limpahan dari roh Yesus Kristus yang dalam ajaran agama Kristen penuh dengan rahmat, kebaikan dan kasih sayang. Oke, situ masih oke. Tapi sorry, di sini saya ada yang salah meng-highlight. Di situ di highlight umum yang kedua. Setelah 1966, 68, 69 itu ada di bawahnya ada tulisan dosa warisan. Kita tidak percaya karena adanya dosa warisan ya. Tidak ada dalam kekristenan yang namanya dosa warisan. Itu boleh tolong diganti, dosa warisannya diganti jadi highlight kuning. Dosa warisan kita tidak percaya namanya dosa warisan. Kenapa? Nanti di bawah aja saya jelasin ada. Kita turun dulu, nggak apa-apa. Oke, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tanpa kebangkitan tidak ada yang namanya keselamatan. Teman-teman di sini dibuka di Roma pasal 10 ayat 9. Di sini dia masukin. Dia yang masukin sendiri bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan kita itu bukan hanya sekedar kematian Yesus Kristus, bukan hanya sekedar pengorbanannya, tapi yang menyelamatkan kita itu juga menyelamatkan kita itu adalah karena proses kebangkitannya. Kenapa? Bang Markus, rela nggak mati nanti buat anakmu bang? Gak rela ya? Hah? Kok kayak gak ikhlas? Tadi nggak coba itu bang? Belum punya anak sekarang nih bro. Gimana? Rela nggak? Rela. Atau maksudnya Friska, kamu rela nggak mati buat anakmu dalam kandunganmu? Rela ya? Kita semua manusia pasti rela mati untuk orang yang kita cintai. Tapi perbedaannya dengan Tuhan adalah kematian kita itu tidak akan pernah memberikan penebusan. Kenapa? Karena setelah kita mati, yang pertama jelas kita orang berdosa. Kita bukan orang kudus. Yang kedua, setelah kita mati, kita tidak bangkit. Jadi kematian Yesus tanpa kebangkitannya, maka keselamatan akan menjadi sia-sia. Saya ulang ya, kematian Yesus tanpa kebangkitannya, maka keselamatan akan menjadi sia-sia. Karena kalau dia cuma hanya sekedar mati, kita semua pun rela mati untuk orang yang kita cintai. Tapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membangkitkan dirinya sendiri selain Yesus Kristus. Yesus dibangkitkan bukan karena mujizat siapa-siapa. Kalau papa saya mati tiba-tiba bangkit lagi, itu karena mujizat Tuhan yang memberikannya, bukan karena kuasa yang ada dalam dirinya membangkitkan dirinya. Tapi Yesus bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut itu karena kuasa yang ada dalam dirinya, bukan karena pemberian mujizat siapa-siapa. Ya. Jadi yang membedakan adalah di situ. Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita jangan terfokus cuma hanya dari kematiannya doang. Kita salah kalau hanya melihat dari sisi Yesus telah mati. Jangan cuma berhenti di situ, karena karya keselamatan Yesus itu panjang, dari kelahiran, kematian dan kebangkitan. Yang terakhir apa? Karya keselamatan Yesus yang pertama kebangkitan, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan yang terakhir kenaikan. Jangan ketinggalan kenaikannya, ya. Karena kalau dia cuma bangkit doang,
ya? Ya nggak bisa, dia harus naik. Kalau nggak dia jadi manusia immortal ntar. Ya, jadi karya keselamatanmu itu ada 4: kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Itu yang harus 4-4-nya kita kuasai. Baru nanti setelah kenaikannya, maka digenapi ketika dia datang yang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang percaya. Oke, next kita turun ke bawah. Nah, ketika bagian ke bawah ini dia memberi judul adalah pengampunan dosa dalam agama Islam. Di dalam ajaran Islam dikenal pula akibat dari perbuatan manusia yang disebut pahala dan dosa. Dengan 2 akibat itu manusia dimungkinkan untuk selalu berbuat dan bertindak sesuai dengan ajaran agama. Dengan mengikuti petunjuknya diharapkan manusia mendapatkan pahala dan akhirnya kebahagiaannya dapat diraih. Menurut ajaran mereka, untuk memperoleh keselamatan, manusia harus memperoleh namanya pahala supaya kebahagiaan itu bisa diraih. Sedangkan dalam firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu ialah maut, itu udah harga mati. Jadi dalam kekristenan itu bukan harapan. Kalau di sini dia bilang kan, petunjuknya diharapkan. Oh, kekristenan tidak mengharapkan. Tapi kekristenan itu adalah sebuah kepastian. Salah kalau misalnya kita berbuat baik supaya mengharapkan masuk surga. Bukan. Saya berulang-ulang kali bilang, kita berbuat baik itu bukan supaya mengharapkan keselamatan, tapi kita hidup benar, hidup taat itu mencerminkan orang yang telah diselamatkan. Berbeda. Karena ketika kalau misalnya dibilang kita berusaha, kata firman Tuhan juga bilang apa? Keselamatan itu bukan hasil usaha, tetapi semata-mata adalah karena pemberian Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh memegahkan diri. Selanjutnya, manusia di dalam keterangan agama tetap diberikan kesempatan untuk menuju kepada keluhuran harkat dan martabatnya. Manusia pasti dapat menuju ketinggian dan kemuliaan hidup. Jalan satu-satunya untuk memperoleh ketinggian derajat hidup adalah dengan berupaya sedapat mungkin selalu dekat dengan Allah. Sedangkan di Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ini yang tadi saya bilang. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Agama seberang mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah hasil dari usaha. Sekarang seberapa banyak kita mau berusaha kalau kenyataannya status kita itu adalah sebagai orang berdosa. Mau sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa menebus dosa kita sendiri. Bagaimana caranya kita yang berhutang menebus orang yang sedang berhutang juga? Yang ada hutang kita semakin banyak. Buat nyelesain hutang kita sendiri aja kita gak mampu. Bagaimana caranya kita menyelesaikan hutang orang lain? Mau seberapa banyak kalian mau berbuat baik? Mau seberapa banyak kalian mau ngumpulin pahala? Kalau misalnya kalian punya banyak duit, bisa gampang sedekah. Habis buat dosa, habis nonton porno misalnya, oh mumpung gue banyak duit nih, ya udah pergi ke panti asuhan, pergi ke panti jompo, udah bagi-bagi sedekah. Lah enak kalau duitnya banyak. Nah gimana kalau dia orang yang berkekurangan? Kalau dia orang yang gak punya apa-apa, terus ketika dia berdosa, bagaimana caranya dia mau bersedekah? Kalau buat makan aja gak punya, sulit banget dong. Kalau gitu, orang yang gak punya apa-apa untuk memperoleh pahala. Gimana mau ngumpulin pahala? Orang dia
dia sendiri aja orang yang merasa butuh dibantu, gimana caranya dia mau ngumpulin pahalanya? Berarti tandanya keselamatan kalau kayak gitu ya. Berarti tandanya orang yang berhak menerima pahala itu adalah hanyalah orang yang kaya. Sedangkan keselamatan itu universal. Keselamatan dalam kekristenan itu adalah hak untuk semua orang. Jadikanlah segala bangsa muridku. Gak ada itu keterangan dan kriterianya dan persyaratannya. Pensucian diri adalah usaha awal yang akan mengantar manusia pada puncak ketinggian. Coba turun lagi. Nah, hanyalah orang yang mensucikan diri yang akan mencapai derajat itu. Pensucian diri adalah usaha awal yang akan mengantar manusia kepada puncak ketinggian. Ini yang saya bilang tadi. Bagaimana caranya kita menyucikan diri kalau kita saja orang yang berdosa? Teman-teman jangan bilang, iya Ci nanti pakai ini minyak urapan, pakai air suci. Tahukah kalian kalau kalian begitu kalian sedang memberhalakan segala sesuatu? Gak ada yang namanya minyak urapan, gak ada yang namanya air suci. Itulah saya bilang di khotbah kemarin di Ibadah Raya 3 Galumas. Kalau kalian nanti pergi ke Israel, kalau kalian mau baptis di Sungai Yordan, itu Sungai Yordan tidak akan menambah dan mengurangi keimananmu sama Tuhan. Mau kau dibaptis di kali depan, sama mau baptis di Sungai Yordan, sama aja. Justru kalau kalian pergi ke Israel, terus habis itu kejar-kejar untuk berlomba-lomba baptis di Sungai Yordan, itu tahukah kalian lagi memberhalakan Sungai Yordan? Padahal kuasa keselamatan itu bukan terletak pada objeknya, tapi terletak pada subjeknya. Subjeknya siapa? Yesus. Jadi gak perlu namanya bagi-bagi minyak urapan. Tak tahu kan itu minyak apa? Itu minyak ya iya, mau beli di mana coba tuh minyak kelapa. Mau buat apa? Iya Ci, ini jadi karena didoain. Berarti kamu lagi memberhalakan pendetamu. Karena kamu gak tahu pendetamu juga orang berdosa. Loh iya lah, semua manusia telah terkecuali bahwa kuasa dosa tidak ada pengecualian. Jadi kita bisa disucikan dari apa? Gak bisa. Hanyalah orang yang mensucikan diri yang akan mencapai derajat itu. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Betul. Yang hanya bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang kudus dan berkenan. Betul. Tapi bukan berarti kekudusan itu karena pahala, tapi kekudusan itu karena pemberian Allah. Oke, kita turun ke bawah. Terdapat beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menyebutkan pengampunan atau pembebasan dosa dan upaya menjalin hubungan selasi antara manusia dengan Tuhannya. Antara lain ada tobat, ada memaafkan, ada mengampuni, ada menutupi. Itu istilah yang digunakan untuk menyebutkan pengampunan. Agar dengan usahanya itu manusia dapat mencapai kemuliaan kembali. Islam melihat hanya dengan upaya diri sendiri yang dapat mengentaskan manusia dari dosa, dan bukan semata-mata campur tangan orang lain. Dia menekankan bahwa masalah dosa dan kesucian itu tidak bisa dicampuri oleh pihak ketiga. Dia sedang menyinggung posisi Yesus. Karena kalau dalam kita, posisi kita untuk memperoleh keselamatan itu ada peran dari pihak ketiga. Yesus itu pihak ketiga. Di mereka tidak percaya itu. Tidak ada campur tangan orang lain. Dari sudut pandang ini sepertinya ada hal penting dapat diupayakan manusia untuk mencapai pengampunan itu. Upaya untuk mencapai pengampunan. Di antaranya, teman-teman baca sendiri sampai bawah. Saya highlight di nomor 4. Memperbanyak amal kebajikan yang dilakukan oleh orang yang berdosa.
Kembali lagi kayak tadi saya bilang, mau seberapa banyak kamu mengusahakan amalmu? Habis lama-lama modal, nggak bisa nikah, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil, habis duitnya. Buat ngapain? Ngumpulin pahala, buat tembus dosa. Susah nanti Bang Mika mau ini minang anak orang. Oke, kita turun ke bawah ya. Ya, turun lagi nggak apa-apa. Oke. Seorang Islam dalam hidupnya melakukan perbuatan dosa. Jalan yang harus ditempuh adalah memohon ampunan kepada Allah, di samping selalu mengiringi perbuatan-perbuatan itu dengan amal kebajikan. Dalam ayatnya, terjemahannya, mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Melihat ayat tersebut, agaknya untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah, tidak semata-mata bertobat untuk tidak mengulangi suatu kesalahan, tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbanyak amal kebajikan untuk menunjukkan kebenaran tobat yang ditujukan kepada Allah. Oke, next. Manusia dituntut aktif untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah. Manusia dituntut aktif untuk mendapat ampunan dari Allah. Oke, turun ke bawah. Terus, jadi yang harus dilakukan oleh seseorang, sorry, di atas itu ya kelihatannya. Jadi yang harus dilakukan oleh seseorang yang berdosa bukanlah menunggu maghfirah, tetapi harus tobat dan membiasakan beramal saleh. Dengan berbuat seperti itu, ampunan dosa-dosanya akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita buka dulu. Bantu saya di Matius pasal 23 ayat 40 sampai 43. Matius 23 ayat 40 sampai 43. Matius 23 ayat 40 sampai 43. Ada? Ada nggak? Hah? Mau salah tulis ya? Matius sampai berapa ya? Sampai berapa? Sorry. Oke, kita skip dulu ya. Nanti saya cari dulu. Kita turun dulu ke bawah. Oke. Turun aja dulu ke bawah, nggak apa-apa. Nanti saya cari. Terus. Oke, sini. Islam juga melihat bahwa dosa seseorang tidak ada keterkaitannya antara pelaku dosa orang lain, misalnya antara si A dengan si B. Si A yang berdosa, maka si B tidak mungkin akan menanggung akibat dari dosa si A tersebut, baik sebagian ataupun secara keseluruhan. Bila mana si A melakukan kesalahan, seluruh akibatnya hanyalah si A saja. Di dalam ajaran Islam tidak dikenal adanya hubungan dosa dengan hubungan genetik seperti anak dengan orang tuanya. Ini yang tadi saya bilang ya. Kalau di seberang, mereka menganggap bahwa dosa itu nggak bisa digantikan. Makanya mereka nggak akan percaya ada yang namanya penebusan. Karena dosa diselesaikan pribadi lepas pribadi. Makanya mereka mengambil sistem pahala. Sesuatu mana ini bilang manusia harus aktif mengusahakan keselamatan itu. Karena mereka nggak percaya namanya penebusan. Sedangkan kita secara jelas Tuhan yang mengambil alih
Persoalannya dengan pandangan Kristen yang menjadi persoalan dosa berlarut-larut adalah adanya dosa abadi yang disebut juga dengan dosa warisan. Dosa yang secara tidak langsung diperbuat manusia umum, Adam dan Hawa, membuat manusia umum berdosa secara keseluruhan. Sebab Adam dan Hawa yang menjadi nenek moyang manusia telah menjadi sosok yang kotor karena pelanggaran yang dilakukannya terhadap peraturan yang telah ditetapkan Tuhan atas dirinya. Ke bawah. Terus, dosa sepertinya telah menjalar kepada seluruh umat, tak ada kecualinya. Semua umat manusia menanggung dosa yang diperbuat oleh nenek moyang itu. Dosa itu telah memperburuk citra manusia, dan naif manusia tidak mampu keluar dari beban tersebut. Nasib manusia tinggal menunggu kasih Tuhan. Hal inilah agaknya dalam persoalan dosa pengampunan agama Kristen cenderung bersifat fatalistik, sifat pasrah pada ketentuan Tuhan. Teman-teman, terlepas dari pandangan seberang, adakah yang sebelumnya pernah juga berpikiran pendapat yang sama bahwa dosa dalam kekristenan? Adakah yang pernah berpikir, bertanya, berpendapat, terbesit bahwa kenapa ya yang berdosa Adam dan Hawa, kenapa gue juga harus jadi orang berdosa? Adakah yang pernah punya pembicaraan pertanyaan seperti itu? Ada nggak? Kalau ada nggak apa-apa kan, biar kita saling sharing gitu. Ada yang pernah muncul pertanyaan itu? Atau muncul pertanyaan bahwa kok dosa terkesan seperti genetik ya? Makanya ada dibilang dosa keturunan, dosa dari ayah dan ibunya. Kalau ada yang terlebih di sini mengatakan dosa warisan. Adakah yang pernah punya pemikiran atau pertanyaan seperti itu selama ini? Muncul? Nggak ada ya? Hebat juga di sini. Lempeng ikut Tuhan ya, nggak neko-neko, nggak mikir sana sini, nggak nanya sana sini ya. Hebat kan? Oke. Kalaupun pernah terbesit dalam pikiranmu, kenapa ya Adam dan Hawa yang berbuat dosa, tapi kenapa aku yang menanggung? Teman-teman, saat ini saya mau katakan bahwa dosa dalam kekristenan itu bukanlah dosa genetik. Dosa dalam kekristenan itu bukanlah dosa warisan. Bukan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Ketika dia diusir dari Taman Eden, dia jadi harus mengusahakan. Kalau tadi teman-teman baca sebelumnya, ada upah yang harus dia tuai, baik dari si ular, dari si manusia, dari si perempuan. Karena apa? Karena Taman Eden itu adalah dilambangkan dengan surga, tempat kekudusan. Ketika manusia dibuang dari Taman Eden, kekudusannya itu menjadi hilang, tergantikan dengan dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seketika itu juga bukan darahnya yang berganti, ya, bukan darahnya yang berganti, tapi statusnya dari yang kudus menjadi tidak kudus. Teman-teman, pernah muncul pertanyaankah kalau Yesus lahir dari Maria, berarti dia juga mengandung darah orang berdosa? Adakah yang pernah muncul pertanyaan tersebut? Pernahkah terbesit? Kan Yesus lahir dari Maria, apakah dia juga jadi? Sedangkan Maria ini adalah manusia berdosa, apakah Yesus juga jadi berdosa? Pernahkah ada yang muncul pertanyaan tersebut? Nggak ada juga. Oke, kita buka dulu ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21.
tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dibuatnya menjadi dosa bukan berarti Yesus menjadi berdosa, tapi dibuatnya menjadi dosa itu karena Dia menanggung dosa kita. Kita buka lagi Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi dibuatnya berdosa, tetapi Dia tidak berbuat dosa. Ngerti kan teman-teman? Ya beda ya. Dibuatnya berdosa itu karena menanggung dosa manusia, tetapi Yesus itu tidak berbuat dosa sama sekali. Jadi Yesus yang tidak berdosa ketika Dia lahir ke dunia, Dia bukan hasil dari reproduksi, Dia bukan hasil dari pertemuan sel sperma dan ovum, bukan hasil dari hubungan seksual antara Maria dan Yusuf, bukan. Tapi Dia adalah proses dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Ya, Dia bukan hasil dari percampuran antara darah perempuan dan darah laki-laki sehingga akhirnya muncul seorang anak dalam satu rahim. Seperti sekarang contoh yang Friska lagi mengandung. Anak ini kandung dalam diri Friska itu hasil dari pertemuan antara sel sperma Yuda dan sel telur Friska. Ada darah yang tercampur di dalamnya yang menghasilkan sebuah keturunan. Tapi Yesus datang ke dunia, Dia masuk ke dalam rahim Maria, itu bukan berdasarkan dari sistem reproduksi. Bagaimana caranya sel telur membuahi sel telur sendiri? Gak akan pernah bisa. Untuk itu, Yesus itu ada dalam rahim Maria, itu dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Berarti ada genetik nggak di situ? Ada nggak? Tidak ada. Bagaimana caranya mau ada genetik? Kan tidak ada reproduksi, tidak ada pembuahan. Mau genetik dari siapa? Mana sih bilang nggak bisa sel telur membuahi sel telur. Jadi Yesus ada di dalam rahim Maria itu tidak mengandung genetik siapa-siapa, karena Dia yang awalnya tidak ada menjadi ada. Ya, jelas ya. Jadi otomatis ketika Yesus lahir menjelma sebagai manusia, itu bukan karena hasil dari reproduksi. Otomatis dosanya juga tidak akan ada. Karena bagaimana caranya suatu pribadi yang kudus bisa lahir dari sistem manusia yang tidak kudus? Gak bisa. Kalau begitu nanti jadi kecampur antara kudus dan tidak kudus, jadi berantem nanti di dalam. Tapi tidak begitu prinsipnya. Allah hanya menggunakan rahim Maria sebagai wadah, sebagai alat, karena Dia menjelma. Teman-teman tahu gak sih arti kata menjelma? Apakah Elizabeth bisa dikatakan menjelma sebagai manusia? Bisa gak? Nggak bisa. Kenapa? Oh, karena Dia itu, kita tahu Dia itu aslinya memang manusia, hasil dari sistem reproduksi, hasil dari anak yang dibuahi oleh kedua orang tuanya. Tapi Yesus bukan hasil reproduksi siapa-siapa. Dia yang
awalnya adalah apa? Dia yang awalnya adalah roh. Dia yang awalnya adalah roh yang menjelma sebagai manusia. Kalau Yesus hasil dari reproduksi Maria dan Yusuf, kita nggak akan pernah bisa bilang dia menjelma. Nggak bisa. Orang dia hasil pembuahan. Nggak bisa kita bilang menjelma. Nggak mungkin hanya kita bilang menjelma. Tapi Yesus itu dari roh menjadi daging. Bisa kita katakan menjelma karena dia bukan hasil dari pembuahan siapa-siapa. Ya, sejauh ini ngerti ya, nangkep ya. Makanya kita nggak bisa bilang bahwa dosa dalam kekristenan, seluruh umat manusia telah dalam kemuliaan Allah itu harus kita jadikan patokan, yang harus kita jadikan tolak ukur. Ketika kita berdosa, bukan karena kita keturunannya Adam dan Hawa seperti yang tadi dikatakan di dosa bilau kuning. Bukan karena kita secara keseluruhan akhirnya digeneralisasikan menjadi orang yang berdosa. Bukan, tapi karena statusnya. Ketika ada orang jatuh dalam dosa, statusnya berganti dari kekudusan menjadi orang yang berdosa. Kekudusan itu tidak bisa lahir dari orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya nggak bisa Yesus yang kudus lahir dari Maria, karena nggak bisa kekudusan lahir dari orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak bisa. Dosa itu harus lahir. Dosa itu harus lahir dari yang kekudusan ini, kekudusan itu harus lahir dari yang tidak tersentuh dosa. Kita buka dulu di 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 47. Oke. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Di sini menerangkan ada dua Adam ya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani, tetapi manusia kedua berasal dari surga. Ya, jadi ada Adam kedua. Adam kedua ini adalah siapa? Yesus. Adam kedua ini adalah Yesus, manusia. Teman-teman kalau buka di Kejadian, sebelum ada nama Adam, di situ ditulisnya siapa? Manusia. Men. Termasuk tadi kita baca juga manusia menamai perempuan itu Hawa. Jadi Adam ini kita lihat sama artinya dengan manusia. Manusia pertama itu adalah bentuk alamiah dari debu dan tanah, tetapi Adam kedua lah yang menyelamatkan. Bukan dulu di Yohanes 3 ayat 3. Karena tidak pernah ada kekudusan yang bisa dilahirkan dari dosa, makanya Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini percakapan antara Yesus dengan siapa? Siapa? Nikodemus.
Karena tidak pernah ada kekudusan yang bisa dilahirkan dari dosa, makanya kita semua haruslah dilahirkan kembali. Tapi bukan berarti kita kembali masuk ke rahim ibu kita. Mau gimana caranya? Kita harus gede begini, dia masuk lagi ke rahim ibu kita. Mau gimana? Mau segede apa itu rahim? Tapi definisi dilahirkan kembali itu adalah roh yang dilahirkan kembali, bukan tubuh jasmani. Di highlight yang biru, Islam melihat persoalan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa telah selesai. Ini menurut anggapan mereka ya. Kalau tadi kan opini mereka terhadap kita, opini mereka terhadap kita. Kenapa katanya Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, tapi harus digeneralisasikan kepada kita semua. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini opini mereka menurut pandangan mereka terhadap agama mereka. Islam melihat persoalan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa telah selesai. Karena sejak awal sebelum Adam dan Hawa terusir dari surga, Adam dan Hawa telah terampuni dosanya. Dan akibat dari dosanya, keduanya telah menerima imbalannya, yaitu terusir mereka dari surga. Lalu keduanya hidup dalam suatu realita yang terlepas dari persoalan dosanya yang lalu. Anak keturunannya pun tidak menanggung sedikit pun dosa kedua orang tuanya tersebut. Akhirnya kita bisa ngomong begini, kalau memang Adam dan Hawa itu dosanya telah selesai dan keturunannya itu tidak menanggung sedikit pun dosanya, kalau begitu kenapa keturunan Adam dan Hawa tidak tinggal di Taman Eden sekarang? Yang secara definisi sekarang kita yang sebagai keturunan Adam dan Hawa, kenapa sekarang kita ada di dunia ini? Kenapa kita bukan ada di Taman Eden? Nanti nggak pertanyaan saya teman-teman? Ya, kan dia bilang di sini Adam dan Hawa itu dosanya sudah selesai dan nggak ada hubungannya sama keturunannya. Nah, kalau nggak ada hubungan sama keturunannya, kita yang sebagai keturunannya sekarang, kenapa kita ada di sini? Kenapa kita bukan kembali ke Taman Eden? Kan katanya dosa pribadi dan sudah dibereskan. Berarti harusnya kita kembali dong. Mereka aja yang berdosa. Kita yang sebagai orang kudus harusnya kembali lagi dong ke Taman Eden. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang kita masih ada di sini? Ngerti nggak teman-teman maksud saya? Ngerti ya? Ini pertanyaannya, bagaimana mereka menjawab? Mereka memunculkan suatu pernyataan, tapi tidak relevan dengan kenyataan. Ya, mereka memunculkan pernyataan bahwa dosa dan Hawa itu telah selesai dan tidak ada hubungannya dengan keturunannya. Nah, kita ini tuh keturunan Adam dan Hawa. Nah, kita mau keturunan siapa? Gak ada lagi yang lain. Adam dan Hawa itu manusia pertama di dunia. Nah, kalau gitu kenapa kita bukan ada di Taman Eden sekarang? Katanya sudah beres. Katanya dosa milik pribadi, gak ada hubungannya sama keturunannya. Nah, terus kita, ya lucu ya. Akhirnya kita bisa menyimpulkan sendiri kalau begitu kenyataannya yang sebenarnya siapa? Ya, kita nggak perlu lihat masalah agama mana yang benar. Kita lihat aja keberadaan diri kita saat ini, detik ini. Kita ada di mana? Apakah kita ada di Taman Eden? Jelas tidak. Akhirnya kita bisa menyimpulkan mana yang benar. Dari perbedaan tersebut, akhirnya kita bisa menyimpulkan di Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
dahsyat banget ya, karya warisan pengampunan Allah yang tidak bisa diberikan oleh orang yang ada di dunia ini selain Yesus Kristus. Itulah warisan pengampunan yang dimiliki kita sebagai orang percaya, yang terus diwariskan kepada anak cucu dan keturunan kita sampai Dia datang untuk yang kedua kalinya. Ayat penutup firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Kita baca sama-sama ya. Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Oke, ada di depan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Berbahagialah kita sebagai orang percaya yang dipilihnya dan akhirnya dimuliakannya. Gak pernah ada yang salah dalam setiap proses kehidupan kita manusia. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau Friska boleh kenal Tuhan, kalau Friska boleh mengenal siapa itu Yesus Kristus, semata-mata bukan karena hasil usahamu, bukan karena Mas Yuda, tapi semata-mata karena kamu Friska dipilihnya dan kamu ditentukannya, kamu dipanggilnya dan kamu dibenarkannya, dan pada akhirnya kamu dimuliakannya. Jadi berbahagialah kita semua, karena kita memperoleh warisan pengampunan yang luar biasa. Dan kita harus mendelegasikan dan mewartakan kabar keselamatan itu kepada semua orang yang perlu menerima kasih karunia-Nya. Kenapa? Karena sayang banget. Sayang banget. Siapa di dunia ini yang bisa memberikannya selain daripada Yesus Kristus? Kita nggak perlu mengusahakan pahala, kita nggak perlu berperan aktif memperoleh keselamatan itu, kita nggak perlu capek-capek mengejar sana sini, semata-mata karena hak prerogatif Allah, kedaulatan Allah yang akhirnya menyelamatkan kita semua. Amin. Jadi pulang dari tempat ini, semakin lebih lagi kita menggebu-gebu iring Tuhan, semakin lagi kita menggebu-gebu melayani Tuhan, semakin lebih lagi kita menggebu-gebu menjadi berkat bagi generasi. Karena kalau bukan dari kita, mau siapa lagi? Kalau bukan dari kita orang yang dipilihnya. Tuhan tidak pernah salah memanggil, Tuhan tidak pernah salah memilih. Kalau Tuhan memilih engkau boleh mengenal siapa itu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan buat Tuhan menyesal memilihmu, tapi buatlah Tuhan bangga dan bisa bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, engkau gak salah memilihku menjadi anakmu. Ini loh buktinya Tuhan. A, B, C, D. Mari kita berlomba-lomba untuk memperoleh kemuliaan yang kekal, sehingga kita bisa sama-sama mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan dengan baik. Ada pertanyaan? Ada masukan? Ada tambahan? Tidak ada? Oke, mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus kalau malam hari ini kami sama-sama belajar. Tidak ada hal yang bisa diwariskan di bumi ini
selain daripada kasih Tuhan yang begitu sempurna, pengampunan-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Meskipun kami terus jatuh, meskipun kami selalu gagal, meskipun kami orang yang berdosa, yang hina seperti ini pun, tapi Engkau telah menetapkan dari sejak hari pertama kami dijadikan. Kau menjadikan kami seturut dengan gambar, menjadi serupa dan segambar. Itu berarti betapa berharganya kami. Kami dibuat menjadi setara dengan Engkau. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh, seketika itu juga Tuhan, Engkau langsung cepat-cepat merencanakan proses keselamatan. Engkau menubuatkan keselamatan itu. Betapa berharganya kami menjadi biji mata-Mu. Padahal kalau saja saat itu Tuhan menghancurkan bumi yang dibuat dan Tuhan membuat kembali bumi yang baru, itu bukanlah hal yang sulit. Itu adalah hal yang mudah, karena semua hanya berasal daripada perkataan-Mu saja, maka semuanya jadi. Tapi kalau Engkau merencanakan semuanya, bahkan rela memberikan anak-Mu untuk datang ke dunia, menjelma sebagai manusia, lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga, itu semata-mata membawa Tuhan mau membuktikan kepada semua orang percaya yang ada di bumi ini bahwa begitu besar kasih-Nya akan hidup kami. Untuk itu Tuhan, ampuni kami kalau sampai detik ini masih banyak hal yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu. Ampuni kalau masih banyak hal yang kami lakukan, mungkin seringkali kami tahu maupun tidak tahu, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Tapi malam hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau sama-sama berlomba-lomba untuk mewartakan kabar keselamatan itu, agar semua orang yang ada di bumi ini bisa mendapat warisan pengampunan dari Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, agar kami boleh menjadi terang bagi generasi kami, terang dimanapun Tuhan tempatkan kami, terang bagi keluarga kami, rumah tangga kami, sekolah kami, marketplace kami, usaha kami, semuanya Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami anak-anak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung pada malam hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biar Tuhan boleh memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik maupun yang belum dapat memberi. Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik. Berkati Tuhan agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, boleh terus menjangkau banyak jiwa dan boleh memberkati banyak orang. Berkati Tuhan untuk kepulangan kami masing-masing. Tuhan boleh tibakan dengan selamat, Tuhan pimpin dalam perjalanan sehingga kami boleh sampai dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan ketika kami pulang, kami boleh menjadi berkat, dan Tuhan boleh pertemukan kami kembali minggu depan dengan tema suatu apapun. Jadikan kami menjadi penjala-penjala manusia Tuhan, biar kami boleh lebih lagi menjangkau banyak jiwa dan boleh membawa lagi banyak orang untuk datang ke tempat ini untuk bersama-sama hidup, berkomunitas, bertumbuh mengenal Kristus. Dan berkati setiap kursi-kursi yang kosong Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan boleh kirimkan banyak jiwa-jiwa untuk sama-sama kami gembalakan, untuk sama-sama bertumbuh bersama dengan kami. Berkati Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati teman-teman kami yang sakit ataupun yang saat ini mengalami kesusahan, dalam belenggu, apapun itu Tuhan, Tuhan bebaskan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan mujizat-Mu, agar minggu depan boleh bersama-sama dengan kami datang untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Teman-teman boleh sama-sama bangkit berdiri. Kami tutup ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Sama-sama kita berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Allah Bapa di sorga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus boleh menyertai setiap langkah kaki kemanapun engkau pergi,
Segala apapun yang engkau perbuat, Tuhan, buat berhasil. Diberkati rumah tanggamu, diberkati segala aspek perusahamu, diberkati segala apapun yang engkau kerjakan. Tuhan, yang boleh menuntun pengiringan imammu akan Tuhan, sehingga dia boleh mendapati kita semua. Tidak ada cacat celah, tidak ada lisut dan kerut, sehingga dia boleh mengangkat kita bersama-sama di awan-awan yang permai untuk memerintah sehidangan seperjamuan bersama dengan dia dari kerajaannya yang kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan bersama teduh. Tuhan Yesus memberkati. Setelah bersaat teduh, teman-teman kita boleh foto bersama ya. Kita foto bersama boleh di belakang. Oke? Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.